Halo teman-teman, saya Ian Setiawan, saya ingin berbagi dengan teman-teman ada sebuah peluang bisnis. Tapi sebelum saya masuk ke dalam bicara peluang bisnis, ada nggak dari teman-teman yang ingin merubah nasib? Ini sebuah pertanyaan dari saya. Apakah ada teman-teman yang ingin punya kehidupan lebih baik? Nah, apa yang saya akan ceritakan di sini adalah penting. Kenapa? Jikalau teman-teman tidak memiliki keinginan untuk merubah nasib, ya intinya jangan ingin keluar dari kemiskinan, ya. Nah, kalau teman-teman ingin merubah nasib, teman-teman bisa belajar, ya. Karena kalau kita ingin keluar dari kemiskinan, maka kita harus belajar. Dan di sini tidak ada jalan lain, ya. Teman-teman juga bisa di sini akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Kalau ketika teman-teman sudah keluar daripada kemiskinan. Teman-teman tidak akan pernah tahu kalau teman-teman tidak mau belajar dari kesempatan kali ini. Di mana di sini, teman-teman harus memperhatikan dan menyimak baik-baik. Kurang lebih saya akan berbagi, apa yang saya akan bagikan di sini kurang lebih 30 menit sampai 1 jam, ya. Jikalau teman-teman punya waktu, sediakan waktu agar menonton apa yang saya berikan ini tidak terputus, ya. Kalau teman-teman bisa melihat, berulang-ulang akan lebih baik lagi. Karena di sini kesempatannya besar sekali buat teman-teman bisa merubah nasib teman-teman. Yang menghalangi kesuksesan teman-teman atau kita semua adalah diri kita sendiri, ya. Atau menghalangi sukses Anda, ya dari Anda adalah Anda sendiri, ya. Bagaimanapun Tuhan tidak akan mengubah nasib orang yang tidak belajar, ya, dan bekerja untuk mengupayakan kebaikan bagi dirinya sendiri. Nah, maka di sini saya juga ingin memberikan sebuah pandangan yang lebih jelas bahwa takdir itu tidak sama dengan nasib. Ketika nasib ditentukan oleh Anda, takdir ditentukan yang Maha Kuasa ya. Ini penting sekali karena banyak orang berpikir nasibnya sudah ditentukan oleh yang Maha Kuasa. Ini tepat salahnya, bukan tepat benarnya ya. Teman-teman harus tahu cara memandang takdir dan nasib. Karena nasib Anda harus diusahakan, bukan semuanya ditentukan dari Yang Maha Kuasa. Kalau takdir sudah pasti, Yang Maha Kuasa akan, menentukannya. Tetapi kalau nasib, Yang Maha Kuasa akan membantu teman-teman berhasil. Karena Yang Maha Kuasa tidak akan membantu teman untuk gagal. Dia akan membantu teman-teman untuk berhasil, ya. Karena nasib itu adalah ditentukan oleh Anda sendiri. Nah, kalau kita ingin mengubah nasib, pertanyaannya mengapa kita mau mengubah nasib? Jikalau kita mau punya penghasilan tambahan, mengapa kita pengen punya penghasilan tambahan? Jawabannya bukan pada saya, jawabannya bukan kepada orang yang mengundang teman-teman. Jawabannya ada pada diri Anda sendiri, di dalam diri teman-teman sendiri. Kalau teman-teman ingin punya waktu yang berkualitas, kebebasan waktu, mengapa teman-teman mau punya kebebasan waktu? Begitu juga kalau teman-teman ingin punya jaminan penghasilan masa depan, mengapa teman-teman pengen punya jaminan penghasilan masa depan? Kalau teman-teman pengen punya kebebasan finansial atau terbebas dari hutang, mengapa teman-teman mau terbebas dari hutang? Ya. Kalau teman-teman pengen punya penghasilan royalti, mengapa pertanyaannya pengen punya penghasilan royalti? Kalau teman-teman pengen punya diversifikasi pendapatan, mengapa teman-teman pengen memilah-milah penghasilannya, teman-teman? Atau kalau teman-teman ingin menolong orang lain, mengapa teman-teman ingin menolong orang lain? Kalau teman-teman ingin punya reputasi, pengen punya pengakuan, pengen punya popularitas, mengapa teman-teman pengen memiliki ini semua? Kalau hidup yang berarti bagi teman-teman, mengapa teman-teman membutuhkan hidup yang berarti itu? Kalau teman-teman pengen punya atau Anda ingin pengen punya ketenangan hidup, mengapa teman-teman dan Anda pengen punya ketenangan hidup? Kalau teman-teman pengen punya kesempatan jalan-jalan ke luar negeri, mengapa pengen jalan-jalan ke luar negeri? Kalau ingin keluar dari kemiskinan juga sebuah pertanyaan, mengapa pengen keluar dari kemiskinan? Karena banyak orang tidak mengerti mengapanya. Di sinilah banyak orang hanya dijanjikan bahwa teman-teman bisa memiliki ini semua. Tapi kalau teman-teman tidak mau mengusahakannya, tidak ada manfaatnya.
melanjutkan apa yang saya ceritakan mulai saat ini. Karena teman-teman kalau pengen mendapatkan nasib yang berbeda di hari yang akan datang, teman-teman harus bisa menjawab mengapa. Karena apa yang ada, baik penghasilan tambahan, waktu berkualitas, jaminan penghasilan masa depan, kebebasan finansial, penghasilan royalti, dan lain-lain, atau terlebih keluar dari kemiskinan, hanya ada di dalam diri teman-teman. Apakah teman-teman mau? Ya, apa yang menjadi alasan teman-teman nantinya untuk berhasil? Karena di sini ada peluang bisnis yang sangat luar biasa sekali. Dengan kemitraan yang sangat besar perusahaan yang akan Anda bermitra ini bukan perusahaan kecil-kecil. Di mana di sini Anda bermitra dengan suatu perusahaan yang sangat raksasa dan Anda di sini bukan menjadi pegawai. Teman-teman bukan menjadi pekerjanya. Tapi teman-teman akan memiliki sebuah bisnis yang luar biasa. Teman-teman harus tahu akan hal ini, ya. Kalau teman-teman sudah bisa menjawab hal ini, mari kita lihat selanjutnya. Semua orang pasti bekerja dan punya impian kalau yang masih sekolah pasti punya impian untuk bisa punya penghasilan. Tetapi banyak orang, mereka tidak tahu bagaimana berpenghasilan karena mereka tidak mengenal yang namanya arus uang. Tetapi yang mereka kenal adalah waktu yang ditukar menjadi uang. Nah, contoh aja menjadi pekerja atau buruh. Sampai 12 tahun pendidikan, biasanya mereka akan mendapatkan penghasilan di bawah UMR. Ya, mereka baru lulus sekolah, ya, nah mereka biasanya punya penghasilan di bawah UMR. Ya, seringkali mereka ribut nih dalam hal ini, pengen punya penghasilan lebih, gitu. Begitu juga yang sudah punya pendidikan lebih tinggi lagi. Biasanya mereka akan dalam memulai usaha atau pekerjaan mereka, mereka mendapatkan namanya UMR, gitu. Ya, tetapi seringkali di sini juga mereka akan tidak puas dalam hasil bekerjanya, mereka ingin lebih lagi. Nah, ketika mereka mendapatkan keahlian khusus atau mereka menyelesaikan pendidikan tinggi dengan keahlian khusus, mereka dapat bayaran ya UMR plus keahlian khususnya itu, ya. Di mana di sini teman-teman bekerja baik sebagai staf atau sebagai buruh atau sebagai karyawan, ya. Ya boleh dikatakan bagus, tidak salah, ya. Karena teman-teman semua akan mendapatkan penghasilan, itu sudah pasti, ya. Ya baik staf 12 biasanya setahun 12 kali sampai 13 kali ya, tergantung dari perusahaannya bisa mendapatkan gaji yang cukup, mumpuni, bagus ya, atau mungkin kerja 5 tahun ya, di mana bisa dapat bonus tambahan 1 bulan kah, 2 bulan kan, hitungan gaji, tergantung bentuk perusahaannya ya. Tetapi ketika teman-teman bekerja, pasti teman-teman akan merasakan yang namanya hidup dalam kekayaan. Ya, teman-teman punya gaji, mumpuni jabatannya, punya kendaraan dan lain-lain. Tetapi ada nggak teman-teman berpikir ketika suatu hari ket yaitu ketika teman-teman mungkin umur masuk pensiun, teman-teman jatuh sakit yang mana sakit ini tidak di-cover oleh perusahaan, ada nggak teman-teman berpikir bahwa kerja bisa di-PHK? Jikalau ini terjadi, teman-teman punya tanggungan besar, teman-teman hanya kembali menjadi seorang yang miskin kembali karena tidak bisa melangsungkan pekerjaan yang baru. Oke kalau mendapat pekerjaan yang langsung yang baru, tetapi kalau tidak bagaimana? Zaman sekarang persaingan ketat, teman-teman, ya. Anda harus sadar bahwa kehidupan sekarang itu sangat berat sekali. Ada jaminan nggak buat teman-teman? Oh, jaminannya ada, Pak. Kita mendapatkan yang namanya jaminan dari pemerintah. Ya, itu tidak ada manfaat terlalu besar karena nilainya juga tidak terlalu besar. Kalau teman-teman tahu tuh nilainya kecil sekali. Apa bisa mengcover untuk 12 bulan? Apa bisa mengcover 24 bulan? Itu sangat sulit sekali untuk bisa diprediksi, ya. Jadi, saya mendapatkan sebuah pesan dari Pak Sandiaga Uno, di mana dikatakan tidak pernah ada orang menjadi kaya oleh karena menjadi pekerja atau buruh. Kita bisa perhatikan banyak orang-orang pengusaha-pengusaha besar yang mereka lakukan adalah mereka menjadi pemilik bisnis, ya. Kenapa? Waktu mereka menjadi pemilik bisnis, mereka bisa memiliki waktunya mereka sendiri untuk melakukan hal-hal yang mereka sukai. Mereka juga bisa memiliki uang yang berkelanjutan dari bisnisnya, di mana meskipun mereka tidak harus, kerja dari jam 9 sampai jam 5, tetapi mereka bisa punya penghasilan yang akan berkelanjutan, ya.
yaitu yang kita sebut sebutannya juga jaminan penghasilan, ya. Di mana kalau kita sebagai profesional, oke kita bisa punya uang banyak, ya. Kita sebagai pekerja mandiri seperti ojol, supir taksi, dokter, artis, punya warung, mungkin punya uang cukup banyak, gitu. Tetapi apakah semuanya mereka memiliki waktu yang mereka bisa lakukan waktunya ini untuk kesukaan mereka. Mereka ingin melakukan sesuatu yang mereka sukai. Mungkin ada uang tapi mereka tidak mencukupi. Atau mungkin mereka melihatnya, "Oke, sehari ini saya punya uang." Tapi ketika ada resesi, ada ekonomi yang sulit, apakah ada jaminan yang mereka uangnya itu akan tetap sama atau uangnya malah berkurang? Teman-teman harus bisa memandang hal ini secara tepat. Kenapa? Kalau tidak, teman-teman akan kembali kepada hal yang namanya disebut miskin. Miskin menjadi momok dalam kehidupan kita selalu yang di lingkaran kita. Memang 90% orang di dalam kehidupan ini adalah mereka hidup dari uang. Tapi mereka tidak punya waktu dan tidak punya jaminan bahwa penghasilan mereka akan berkelanjutan, ya. Tetapi pemilik bisnis, mereka bisa punya waktu, punya uang, dan punya jaminan penghasilan. Nah, teman-teman bisa perhatikan, mari kita bandingkan ya, dunia konvensional dengan bisnis yang akan saya berikan kepada teman-teman. Saya akan perlihatkan ini ya. Ketika teman-teman baru mulai kerja kah, nah besok-besok bisa meningkat menjadi seorang yang punya jabatan lebih baik, atau mungkin teman-teman sebagai pengusaha mandiri yang mana sebagai manajer atau direktur. Pastilah teman-teman tahu sekali, penghasilan semakin bertambah, juga banyak masalah yang akan dihadapi, ya. Teman-teman tanpa sadar menghidupi kehidupan yang mana akan habis waktunya. Kenapa? Waktunya ini akan terbatas. Ya, teman-teman kalau bisa perhatikan, kalau sebagai karyawan saja, paling kita kerja umur 55 sampai 60 tahun. Kalau kita bisa sampai masa pensiun. Tapi kalau tidak, kalau kita karena sakit, karena apa? Masalah yang dihadapi juga akan semakin banyak, apalagi tidak ada penghasilan. Ketika ada suatu hal yang membuat kita terhenti penghasilan itu, keran air kita terhenti, tertutup, ya. Waktu berjalan terus teman-teman. Anda semua harus sadar, waktu ini berjalan dengan semakin cepat. Tanpa disadar kita sudah masuk dalam umur kerja, yang mana sudah tidak lagi layak untuk bekerja. Karena pemberi kerja bisa saja menghentikan kita kapan saja. Atau mungkin ya umur kita terbatas, kita masih punya tanggungan. Tetapi tanggungan yang kita tanggung tidak bisa mendapatkan apa yang menjadi ekspektasi hidup mereka. Ini sangat sulit sekali, ya. Nah, ini kita melihat gambarannya dari Robert T. Kiyosaki dalam cash flow quadrant bahwa dalam hal ini memang dibutuhkan kerendahan hati untuk bisa mengerti. Tapi saya akan mengajak teman-teman keluar dari 90% lingkungan teman-teman yang mana adalah menukar waktu untuk uang, tetapi kembali nanti masuk dalam lingkungan yang 10%, di mana di sini lingkungan ini akan memiliki penghasilan yang sifatnya pasif, ya. Kita akan membangun sebuah bisnis, membangun sebuah sistem dalam sebuah jaringan ya bersama orang-orang di sekitar ya. Ini untuk nantinya akhirnya dari sebuah pekerjaan bisnis ini akan bisnis ini yang menghasilkan uang bagi kita ya. Teman-teman akan melihat dengan kerendahan hati teman-teman, teman-teman akan melihat dan teman-teman pasti bisa menghasilkan semua orang-orang yang di penghasilan pasif dalam perjalanan hidup mereka, mereka diawali bukan dengan kekayaan yang mereka miliki, tetapi mereka diawali dengan masalah yang mereka hadapi. Sehingga mereka ini bisa keluar pada akhirnya. Cuman 1% dari 100 orang, ya. Boleh dikatakan 1% dari 100 orang yang bisa memberikan penghasilan, ya. Bagaimana di sini Anda akan bekerja sama dengan orang-orang, teman-teman akan bisa membangun sebuah organisasi bisnis yang besar yang teman-teman akan bangun bersama orang-orang yang ada di sekitar teman-teman, ya. Di sini penting sekali untuk teman-teman perhatikan, ya. Karena orang yang rendah hati dia akan belajar, tetapi orang yang tidak rendah hati dia akan berpikir bahwa apa yang dia lakukan sudah pasti di hari depannya sudah aman, padahal belum tentu. Nah,
Bagaimana kita perhatikan dalam sebuah dunia bisnis? Ini ada juga 2 sudut yang kita harus perhatikan. Contoh di dalam bisnis tradisional atau kita sebut ada bisnis yang lain waralaba. Pastilah, membutuhkan yang namanya, modal atau kapital atau investasi, ya. Dan di sini tidak sedikit teman-teman ya. Kenapa modal kapital dan investasi ini belum termasuk modal operasional, ya. Nah, dan di sini juga untuk apa nanti digunakan? Untuk membangun infrastruktur, contohnya ladang, pabrik, bahan baku, ya untuk menghasilkan produk-produk. Belum lagi biaya-biaya ini teman-teman harus mensisihkan, nanti teman-teman kita akan lihat arus uangnya, ya harus ada penyisihan, ya untuk melakukan promosi, melalui master dealer, melalui toko-toko dan lain-lain. Khususnya dalam bisnis, teman-teman pastilah yang tradisional atau waralaba harus belajar memiliki keahliannya. Kalau tidak punya keahlian pasti seperti bahasa orang-orang yang sukses, dia akan bilang, "Saya cari orang-orang aja yang pintar-pintar untuk kerja dengan saya." Betul nggak? Ya, di mana di sini teman-teman pasti akan memiliki karyawan dan orang-orang yang pintar yang akan kerja sama teman-teman, teman-teman semua harus membayar mereka. Ya, menggaji mereka. Semakin orang itu punya keahlian, semakin mahal gaji yang harus teman-teman berikan, ya. Nah, dan tetapi di dalam perjalanannya teman-teman juga akan selalu mengajarkan orang baru ketika ada yang berhenti bekerja, ya. Di sini tidak bisa semudah itu ketika teman-teman berpikir sudah pasti berjalan tidak perlu dipikirkan yang lain-lain, ya. Nah, teman-teman bisa menghasilkan uang dari bisnis ini, betul, antara 5 tahun sampai 20 tahun. Kalau teman-teman mau kerja benar-benar pasti bisa berhasil, ya. Di sini tidak salah teman-teman bisa mampu, cuman modal yang besar ini apakah teman-teman mampu pertanyaannya untuk lakukan di masa sekarang? Apalagi dalam kondisi yang, cukup berat dalam ekonomi kita di hari ini. Banyak bisnis di mana-mana itu, bertumbuh, tapi tidak ada yang umurnya panjang. Rata-rata bisnis yang bertumbuh ya, baik tradisional, contohnya di sini, eee kelontong ya, rumah makan ya, atau gerobak makan atau restoran ya. Ini banyak yang bertumbuh hari ini, tetapi tidak panjang umurnya, ya. Bisa perhatikan, di sini memang tidak ada pelatihannya, tapi teman-teman bisa memulai usaha ini tapi dengan melatih sendiri, ya. Modal kapital cukup besar loh, antara 5 juta sampai 10 juta untuk gerobak kalau misalkan, ya. Belum lagi sewa tempat ya, mungkin ya tempat berjualan tuh ada biayanya lagi. Alat-alat untuk kebutuhannya teman-teman harus membelinya. Menyiapkan bahan baku, stok semuanya. Untuk belanja aja itu bisa 1 jutaan rata-rata per belanja. Bisa bayangkan betapa biaya besar teman-teman harus investasikan selalu. Otomatis dengan seperti ini risikonya pasti besar. Apalagi kalau tidak laku, ya banyak banyak persaingan. Apalagi di khususnya hari ini banyak sekali tempat makan ya dengan jarak yang sangat dekat sekali dan ini sangat bersaing ya. Dan di sini balik modal dan keuntungan penjualan sudah pasti tidak pasti. Ada tapi angkanya bisa berubah-berubah naik turun. Jadi belum tentu secara bisnisnya jangka panjang akan bertahan. Rata-rata bisnis-bisnis seperti ini akan bertahan antara paling lama 10 tahun, 15 tahun. Jarang sekali yang bisa bertahan sampai 20 tahun. Apalagi kita mau bicara 50 tahun atau 100 tahun yang akan datang. Jarang sekali akan ada, kebanyakan mereka sudah terhilang ketika, generasi mulai berubah. Nah, korporasi, boleh saja teman-teman, melakukan bisnis korporasi karena teman-teman punya jaringan yang bagus, networking yang bagus, tetapi kita bisa tahu bahwa tidak semua orang akan mampu melakukan bisnis korporasi. Kenapa? Jelas modalnya sangat besar. Tidak ada pelatihan untuk menjadi seorang CEO di sini, kecuali memang langsung terjun. Betul, tetapi masalahnya biayanya mahal sekali, belum perizinannya, belum tempatnya, belum modal di setornya, ya. Secara bisnis resikonya sangat besar sekali, ya. Bicara mau balik modalnya, harus menggaji karyawannya, ya, bagaimana ada pengaturan bisnis secara perizinan dan lain-lain, dan ini sangat membutuhkan biaya yang sangat besar dan waktu yang sangat besar. Atau teman-teman mau berbisnis waralaba. Dan bisnis waralaba di sini mungkin saja, ya bagus karena dia udah punya sistem, teman-teman tinggal ngikutin. Tapi memang modal awal cukup besar teman-teman. Resiko kerugiannya juga cukup besar. Potensinya dan pendapatannya sangat-sangat juga besar. Ya,
Tapi teman-teman butuh tempat, butuh lokasi usaha, butuh karyawan, butuh ya kita bisa hitung balik modal ya, harus balik modal kan. Tapi memang yang dijanjikan dari pihak pemberi waralaba ini adalah minimal 3 tahun, ya. Belum keuntungan pribadi loh, di sini baru balik modal, ya. Tapi untuk teman-teman memiliki bisnis ini membutuhkan syarat yang banyak, harus bisa dipenuhi terlebih dahulu. Ya, sama juga teman-teman belum memulai bisnis tapi sudah keluar modal yang sangat besar. Nah, yang tadi saya katakan bahwa kita perlu melihat arus uang. Bisnis adalah bicara arus uang. Kita bisa perhatikan secara bisnis tradisional atau konvensional ya, bahwa sebuah bisnis itu ada prosesnya teman-teman, ya. Di sini Anda harus melihat bahwa proses itu dimulai dari pabrik dan pabrik itu akan menciptakan sebuah produk. Karena teman-teman ingin menjual atau ingin melakukan jasa apapun, pasti harus ada produk yang teman-teman akan jual atau teman-teman akan bagikan, ya. Dan di sini teman-teman pasti membutuhkan distribusinya, teman-teman membutuhkan ada mungkin toko grosirnya ya, kalau di sini kita bicara toko ya, atau bagaimana teman-teman membutuhkan untuk mempromosikan ini semua, ya sampai ke pembeli teman-teman. Bayangkan prosesnya dari biaya-biaya yang ada 40% sudah pasti untuk diproduksi. Ya, sisanya 60%. 60% ini bicara pengiklanan dan lain-lain, baik dari distributor, grosir, atau toko, ini sebagai biaya pengiklanan dan ini cost-nya adalah membutuhkan 60%. Nah, bagaimana dengan pelanggan? Pelanggan akan mendapat harga sudah 100% teman-teman. Kalau perlu di atas 100% ya, secara bisnis pasti teman-teman akan tahu. Nah, ini contoh aja, cash flow arus uang. Ini saya mencontohkan bicara penggunaan penjualan produk odol, ya. Di mana kita bilang jumlah penduduk Indonesia 260 juta. Ya, 260 juta, ya anggaplah untuk satu keluarga 5 orang, ya. Itu dengan harga dibagi 5 otomatis ada jumlahnya 52 juta orang, ya. Dan di sini saya hitungnya per bulan, ya. Saya tidak akan bicara, per hari atau per, yang secara spesifik akhirnya, yang angkanya jadi sangat besar, ya. Pasti orang membeli odol per bulan, ya. Nah, jika satu keluarga 5 orang membeli satu macam odol saja, estimasi pasar odol itu 1% ya. Kita akan hitung 1% ini, dengan 52 juta orang ya. Kita tidak akan bicara muluk-muluk bahwa pasar odol bisa 10% tidak. Semua merek odol pasti akan sama, dia cuma 1% marketnya. Bayangkan sajalah 1% dari 52 juta adalah 520.000 odol. Mungkin saja yang terjeleknya kita ambil adalah terjual 520.000 odol per tahun ya, kita nggak usah bilang per bulan atau per tahun ya, gitu. Jadi di sini penting untuk teman-teman akhirnya ketahui bahwa harga odol berapa yang kita akan jual. Nah, anggaplah kita harga odolnya kita jual 88.000. Wih, mahal sekali, betul. Karena ini odolnya khusus loh, spesial tuh, keren gitu. Nah, berapa yang bisa dapat keuntungannya? Ya kita hitung aja 88.000 dikali 520 odol, yang mana jumlahnya 45.760.000, 760 juta. Bayangkan, ini kita hitunglah per tahun aja, nggak usah muluk-muluk per bulan atau per hari, ya. Nah, berapa biaya, yang teman-teman harus tanggung dengan harga 88.000 sebenarnya, di mana 60% dipotong untuk biaya mediator, ya kurang lebih 27 miliar itu biaya mediatornya saja loh teman-teman ya, di sini. Nah, ini adalah profit mediator, simpanan profit mediator. Ya ini bukan hasil bisnis gitu loh, ya. Si pabrik hanya, produksi 40%. Teman-teman udah menerimanya harganya sangat mahal. Nah, bagaimana dengan, arus uang bisnis ini yang ditemukan oleh seorang bernama Rich DeVos dan Jay Van Andel. Ya, ketika itu dia melakukan analisis pasar sekitar tahun 40-an lah sebenarnya ya. Di tahun 59 ini sudah menjadi sebuah, konsep yang dikembangkan ya, di mana, dari pabrikan bisa menjual langsung kepada teman-teman atau kepada Anda semua ya. Sehingga apapun yang di dalam prosesnya itu adalah pada Anda, bukan pada melalui proses-proses yang lain, distribusi, grosir, toko, udah tidak perlu lagi. Ini Anda pun bisa langsung ke pembeli.
gitu loh. Kalau teman-teman mau punya bisnis ya bisa langsung ke pembeli, ya. Tanpa pembeli juga kita tidak ada bisnis, teman-teman. Ya sama juga, tetapi di sini perbedaannya nanti ketika teman-teman, menerima tadi ya secara pebisnis 60% omset itu kepada si pebisnisnya. Kita nggak usah muluk-muluk lah bicara, 27.000.000.000 teman-teman dapat, nggak perlu. Kita anggaplah net profit kita sendiri 10% saja dari angka 27.000.000.000 ini. Bayangkan 2,7 miliar per tahun teman-teman, ya. Hitung sajalah 2,7 miliar per tahun atau 228 juta per bulan. Teman-teman apakah sudah merasakan kelayakan atau tidak? Teman-teman merasa, "Ini patut nggak kalau saya menerima, penghasilan saya sekian ya per bulan?" Teman-teman sudah kerja bertahun-tahun, ada yang 20 tahun kerja, 30 tahun, pernah nggak merasakan penghasilan 200 juta per bulan? Nah, kalau memang belum pernah, memang di dalam dunia kerja secara umumnya 90% di market yang kalian sebagai karyawan tidak mungkin penghasilan 200 juta per bulan, kecuali kalian punya keahlian khusus. Dan kalian teman-teman harus tahu, pajaknya sangat besar sekali untuk kalian teman-teman rasakan ya. Nah Nah, di sini kita sebut peluang bisnis penjualan langsung. Kenapa? Modalnya kecil sekali, ya. Teman-teman bisa memiliki sebuah bisnis dengan modal 100.000. Dah, dari mana? Oke, kita punya perpanjangannya 50.000, ya. Dan di sini kan teman-teman nggak butuh infrastruktur. Kenapa? Infrastrukturnya sudah difasilitasikan oleh perusahaan korporasi internasional, ya. Baik ladang bahan baku itu sudah ada di 5 negara, pabriknya ada di 5 negara, ya. Teman-teman nggak butuh keahlian loh di sini. Teman-teman bisa belajar nantinya, ya, karena kita akan punya sistem kerja dan sistem ini akan berbeda-beda dari orang yang mengajarkan seringkali. Tetapi kalau saya memberikan kepada teman-teman, kita punya sistem yang sudah 40 tahun dan ini sudah berhasil, ya. Jadi teman-teman tidak perlu ahli menjual dalam hal ini, tidak. Kita tidak menggunakan ahli menjualnya, kita hanya menggunakan bagaimana sistem ini bekerjanya, gitu. Dan di sini sudah 40 tahun lebih sistem ini yang dikembangkan, dan ini sudah berjalan sampai sekarang. Dan kita lakukan tidak seperti yang lain, mereka membuat sistem baru, masing-masing membuat sistem baru, tidak. Kita menggunakan sistem yang sudah 40 tahun sudah berhasil. Lebih percaya mana? Teman-teman belajar dengan sistem yang baru 1 tahun, atau 2 tahun, atau mungkin baru 20 tahun, atau baru 30 tahun. Ini 40 tahun teman-teman, jadi sudah lebih lama sekali sistem ini, ya. Nah, apapun yang teman-teman lakukan, di dalam hal ini teman-teman tidak menjadi orang yang mengajarkan orang berulang, tidak. Tapi teman-teman cukup menjadi contoh dan teladan, ya bagi keluarga, teman, sahabat, lingkungan, ya. Otomatis teman-teman bisa menghasilkan uang. Dan di dalam bisnis penjualan langsung ini, teman-teman hanya membutuhkan 2 sampai 5 tahun, ya, untuk bisa menghasilkan penghasilan yang mana teman-teman rasakan ini nilainya untuk teman-teman, ya. Berapa besar nilai teman-teman? Teman-teman yang tahu. Apakah teman-teman merasa penghasilan 10 juta sudah cukup, 30 juta sudah cukup, 50 juta sudah cukup, 100 juta sudah cukup? Yang mana? Teman-teman yang menentukan sendiri, bukan saya, bukan perusahaan. Perusahaan hanya memberikan, dukungan untuk memfasilitasikan teman-teman memiliki bisnis. Karena apa? Memiliki sebuah bisnis tadi sudah saya perlihatkan bahwa membutuhkan sangat besar biayanya. Tetapi di sini mau nggak teman-teman akhirnya memiliki bisnis yang mana sudah difasilitasikan, teman-teman nggak butuh biaya besar, gitu. Teman-teman hanya tinggal mengembangkan bisnisnya. Kita bersama-sama membangun bisnis ini dan akan dibantu kepada teman-teman sepenuh-penuhnya untuk teman-teman berhasil. Dan teman-teman bisa memiliki bisnis global, baik di Indonesia atau di 100 negara di dunia. Teman-teman bisa international go, ya, tanpa perlu, eee kesulitan untuk membuat izin lagi di luar negeri, tidak butuh. Teman-teman hanya membutuhkan tahu caranya melalui sistem yang ada. Karena di sini tidak sulit sekali teman-teman, ya. Ini sebuah gambaran aja, jikalau ada satu orang pemilik, ya, dia memiliki kerajaan bisnis secara global, ya. Dia berjualan brand-brand barang-barang mewah di seluruh dunia. Mungkin teman-teman tahu merek-merek ini. Ini dimiliki oleh namanya,
Bernard Arnault ya. Dia orang sangat luar biasa sekali dalam, bisnisnya ya. Berapa miliar dolar, lebih dari 250 miliar dolar dia punya keuntungannya, ya. Teman-teman bisa nggak memiliki sebuah kerajaan bisnis? Bisa. Teman-teman juga akan dibantu memiliki bisnis, ya. Teman-teman punya akan memegang merek ya. Memegang merek yang cukup boleh dikatakan brand-brand internasional dalam hal ini. Kualitasnya terbaik teman-teman, tapi harganya yang membedakan, di sini terjangkau dan ini ada di seluruh dunia sama, ya seperti tadi si Bernard Arnault itu sendiri. Tinggal teman-teman mau nggak, ya. Memang dalam kerajaan bisnis, teman-teman di sini akan ada 4 bagian, yaitu bicara kesehatan, nutrisi, kecantikan dan perawatannya, pembersih dan bicara tentang, pencuci, ya, dan juga ada produk lain-lain ya, yang akan mensupport teman-teman punya bisnis. Nah, di sini ada orang-orang yang sudah menikmati hidup berkualitas, mereka sudah merasakan kepatutan dan kelayakan hidup yang jauh lebih baik melalui bisnis yang mereka sudah kembangkan. Di sini bahasanya sudah meninggalkan kemiskinan. Alasan mereka beragam, ya. Mengapa mereka bisa meninggalkan kemiskinan? Alasan mereka awalnya beragam. Contohnya ada Berici dan Holicen, dia seorang prajurit atau guru SD, ya. Dia kurang lebih sudah lebih dari 40 tahun, ya. Dan di sini juga ada namanya Romat Firmansyah, ya, dan Sumiati orang Bandung ini kebetulan. Dia punya latar belakang seorang kuli bangunan. Mereka sudah mulai keluar dari kemiskinan mereka, ya, sudah meninggalkan kemiskinan mereka. Nah, di sini juga ada juga Pak Abdullah Nafiah ya, eee, di sini juga dia orang Malaysia ya, dan dia seorang postman ya, dan juga, istrinya dulunya ibu rumah asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga. Nah, di mana mereka dulunya sangat miskin sekali, gitu loh. Chan Pohyuk juga, dia seorang buruh pabrik dulunya, ya. Bisa bayangkan mereka begitu sulit untuk, menjalankan, kehidupan mereka karena kemiskinan yang mereka alami. Mereka tidak punya kesukaan akhirnya karena beban hidup yang semakin meningkat. Dari waktu ke waktu semakin meningkat dan penghasilan mereka tidak bertambah. Tetapi sekarang hari ini mereka sudah menikmati hidup berkualitas itu. Apakah teman-teman mau seperti mereka? Pertanyaan itu aja. Kalau teman-teman mau, kita lanjutkan ya. Teman-teman boleh melanjutkan dari bagian ini yang berikutnya. Kenapa? Kalau teman-teman tidak mau, silahkan tinggalkan bagian ini dan tidak usah menonton selanjutnya. Nah, kalau teman-teman mau melihatnya adalah teman-teman harus akan melihat ini. Penjualan langsung kerjanya sangat mudah. Ini sebuah pengalaman dari apa yang saya kerjakan, apa yang saya jalankan, ya. Di mana di sini cuman mengganti kebiasaan pakai produk atau berbelanja sehari-hari. Nah, loh, kok kita harus begini, mengganti kebiasaan saja? Betul, teman-teman. Ya, kita cuman mengganti kebiasaan pakai produk atau berbelanja sehari-hari, ya. Karena apa? Kalau kita mengganti karena kita tahu, kita menyadari keamanan buat pribadi dan lingkungan kita. Jadi kita mengganti produk karena kita tahu dan menyadari keamanannya. Karena apa? Hari ini banyak sekali produk-produk yang dipasarkan di pasaran umum. Apakah teman-teman tahu keamanannya? Gitu loh. Mereka bisa mengatakan produknya aman, tetapi apakah benar produk itu sungguh aman? Teman-teman tidak bisa tahu, karena yang tahu adalah pemilik pabriknya, ya pemilik bisnisnya, pemilik produknya, perusahaannya. Nah, kalau di sini teman-teman akan tahu semuanya dari proses awalnya. Kalau teman-teman sudah tahu bahwa ini sungguh aman, pasti teman-teman akan berkata, "Saya nggak mau ganti-ganti deh," gitu ya. Otomatis di sini ada jaminan yang menyehatkan demi jangka panjang dan yang lebih adalah berkelanjutan, ya. Dan di sini teman-teman, juga mudah ya. Kenapa? Karena ada pembelajaran rutin setiap minggunya. Jadi teman-teman tidak perlu bingung bagaimana saya akan mau ceritakan sama teman-teman gitu ya. Saya mengganti produk tapi saya mau ceritain sama teman-teman yang lain gimana. Nah teman-teman nggak usah mikirin itu. Ada pembelajarannya yang rutin setiap minggu, teman-teman hanya sediakan waktu saja, kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam setiap minggunya. Tetapkan aja waktunya, fikskan, jangan diganggu gugat. Intinya teman-teman mau mau berhasil, ya belajar. Caranya tidak ada yang lain. Yang tadi saya katakan di awal, mau berhasil, mau mengubah nasib harus dengan belajar. Tidak ada cara lain teman-teman, ya. Nah, Anda juga akhirnya mengerti bagaimana berbagi cerita,
ya, pengalaman-pengalaman kepada setiap orang yang nanti Anda temui, teman-teman temui, ya, dan mengajak mereka mengubah kebiasaan juga, ya, ini menjadi hal yang baru dan berkelanjutan ke masa depan. Ya. Nah, untuk perusahaannya, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar namanya Amway. Amway adalah American Way dari singkatan ya, American atau caranya orang Amerika. Waduh, caranya orang Amerika. Kenapa nggak pakai caranya orang kita? Karena orang kita perlu belajar dulu untuk tahu caranya yang benar. Karena banyak orang kita hanya mengcopy paste cara-cara orang luar, tapi juga pun itu hasilnya tidak baik, ya. Nah, Amway itu didirikan oleh Rich DeVos dan Jay Van Andel, di mana kurang lebih tahun 1959. Di mana Amway memiliki produk yang sudah jauh lebih tua umurnya, yang umurnya sekarang sudah 90 tahun, ya. Dan itu sangat menjadi foundation produk ke produk-produk yang lainnya. Sumber bahan bakunya dari perusahaan Amway ini sudah jauh umurnya, 90 tahun ya yang tadi saya katakan. Di mana di situ banyak sumber bahan baku yang akhirnya menghasilkan produk-produk yang dipakai dan dijual ya. Kita pakai dan bisa dijual lagi gitu ya teman-teman ya. Dan di sini sekarang sudah generasi kedua dilanjutkan oleh tadinya, pendirinya Rich DeVos dan Jeff Van Andel sekarang sudah di generasi kedua oleh Doug DeVos ya dengan Steve Van Andel, ini anak-anaknya mereka, ya. Saat ini sebetulnya sudah bukan generasi kedua, sekarang sudah masuk ke generasi ketiga sudah dimulai, gitu. Karena sebuah perkembangan dari Amway yang tadinya dia berjualan langsung ke orang door to door, ya sekarang Amway melakukan penjualannya sudah secara online, sudah lebih modern. Khususnya buat anak-anak muda kan senang secara online, ya. Nah, bagaimana tadi saya udah gambarkan bahwa teman-teman akan, bekerja sama dengan sebuah perusahaan yang sifatnya internasional, ya. Amway sendiri di sini, perusahaan yang nomor satu di dunia, ya, yang tercatat dalam, daftar penjualan langsung, perusahaan-perusahaan penjualan langsung nomor satu di dunia, dan ini internasional pengakuannya, ya. Di mana di sini sebagai mitra bisnis Anda. Amway akan sebagai pemilik pabrik, mengatur distribusi, pemberi sertifikasi, lisensi, begitu juga, jaminan purna jual. Teman-teman nggak usah khawatir. Teman-teman misalkan ada yang membeli satu produk odol aja misalkan, dia tidak puas baru dipakai, 50% dipakai, kembalikan saja, uangnya kembali. Karena Amway tidak mau berkompromi dengan orang yang merasa tidak suka, gitu loh. Kalau dia tidak suka, masih dalam, batas yang ditentukan, ya, uangnya akan dikembalikan, ya, kurang lebih 100 hari mereka bisa ada jaminan purna jual, ya. Juga perusahaan Amway akan memberikan penghargaan kepada teman-teman semua. Jikalau teman-teman seorang yang bekerja, yang mau membangun sebuah bisnis, berhasil bisnisnya menjadi besar, tidak usah khawatir, teman-teman akan diberikan penghargaan. Siapapun yang bekerja akan diberikan penghargaan ya. Nah, bagi teman-teman sendiri adalah pemimpin bisnis atau kita sebut ABO atau Amway Business Owner. Teman-teman bukan pekerjanya dari perusahaan Amway, tidak. Teman-teman adalah pemimpin bisnisnya. Ya. Nah, teman-teman juga akan bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Mungkin, Anda punya teman yang lain yang mau bekerja sama. Di sini kita sebut jadi free enterprise, organisasi bisnis yang dibangun bersama dalam organisasi yang sangat luar biasa sekali. Karena teman-teman Anda juga di sini adalah pemimpin bisnis. Mereka bukan orang kerja untuk Anda, tapi mereka pemimpin-pemimpin bisnis. Jadi, bagaimana anda bisa memulai di hari ini untuk lari kepada tujuan akhir yang teman-teman harapkan atau inginkan dicapai, ya. Bukan karena, memenuhi kebutuhan saya sebagai mungkin yang mengundang teman-teman, tidak. Tapi di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwa teman-teman akan dibantu oleh saya. Saya sebagai orang yang mengundang hanya tugasnya membantu teman-teman sampai berhasil. Kenapa? Karena saya juga menjalankan bisnis saya sendiri. Teman-teman akan menjalankan bisnis sendiri. Tetapi teman-teman tidak sendirian. Karena di sini kita akan ada keluarga yang teman-teman juga akan rasakan untuk kita saling membantu. Karena kita tidak bisa tidak saling membantu. Siapapun di sini, ya. Ya, kita bisa. MW adalah bisnis tanpa batas.
Jadi teman-teman bisa punya mitra-mitra bisnis yang lain. Teman-teman bisa, akhirnya membangun bisnis yang begitu besar, ya, di seluruh dunia. Atau mungkin teman-teman bisa punya pelanggan-pelanggan yang banyak, ya. Nah, inilah Amway di Indonesia, kita udah lebih dari 30 store ya. Kita punya flagship ya di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Ya, teman-teman bisa menganggap ini menjadi kantornya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengajak teman-teman yang lain dari teman-teman sendiri datang ke tempat ini, anggaplah bilang, "Inilah kantor saya." Tidak ada masalah. Karena Amway menyediakan ini buat kita sebagai pebisnis-pebisnisnya. Sehingga kita tidak butuh punya tempat sendiri, kita nggak perlu sewa tempat, kita nggak perlu membayar, biaya yang sangat mahal ya, MUI sudah menyediakan sendiri. Ini baik di Jakarta ya, bisa juga, teman-teman mungkin yang ada di pedalaman bisa membangun bisnis ini, tidak usah khawatir. Nah, yang tadi saya katakan, bahwa bisnis ini sudah melebar kepada, secara online ya, bisnis dalam genggaman. Ya, di sini membuka untuk bisa melihat produknya, memperlihatkan produk kepada orang-orang lain, ya, bagaimana teman-teman bisa memesan produk buat, diri sendiri atau mungkin ada teman yang mau memesan, ya, atau bisa membangun, mengecek pertumbuhan bisnis, atau ingin ada teman yang mau bergabung membangun bisnisnya sendiri, ya teman-teman bisa mengajak mereka bergabung dari sini juga bisa, ya. Teman-teman mengecek bonus penghargaan tidak butuh lari-lari jauh-jauh, cukup pakai segenggaman tangan doang, ya. Di sini juga teman-teman untuk belajarnya juga online distributorship training-nya, di sini seperti product knowledge-nya, produk event-nya, teknik pemanfaatan sistemnya, semua sudah disediakan dan teman-teman tinggal melihatnya dan belajar. Dan semuanya disediakan dengan gratis. Tidak ada biaya-biaya tambahan seperti kalau di bisnis-bisnis lain yang mungkin mirip, tapi mereka biasanya untuk ini, untuk itu kan ada biaya-biaya lagi. Di sini tidak, semuanya free. Kalau enggak, teman-teman bisa berhubungan dengan saya, yang mana saya akan menjadi orang yang mengundang teman-teman masuk ke dalam sebuah bisnis, gitu ya, untuk memulainya. Ya, kita bisa lihat di sini dari, laporan penjualan langsung dunia ya, di sini MW selalu mendapatkan ranking nomor satu ya selama kurang lebih perusahaan yang membuat, laporan ini baru berumur kurang lebih 12 tahun sampai 15 tahun. Selama 11 tahun, 12 tahun terakhir ini MW sudah selalu nomor satu, tidak pernah dia di bawah ya teman-teman. Ya, bagaimana dengan produk-produknya sendiri? Kita produk-produknya adalah organik. Dan di mana organik ini kita bersertifikasi dan bisa dicek ya. Nanti kalau teman-teman beli produk, bisa mentelusuri produk-produk yang dibeli itu sampai, adanya, apa namanya, akta kelahirannya produk itu. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa proses itu terlihat sekali. Nah, di sini yang pasti aman, alami, dan efektif, ya. Aman bagi digunakan bagi kita sendiri, aman juga buat lingkungan. Karena apa? Di sini sangat-sangat, memperhatikan sekali keamanan dan kesehatannya, ya. Alami, memang di sini adalah produk-produk dari organik dari alam, ya. Tidak di dalam buat secara, eee, menggunakan senyawa yang berbahaya, tidak. Semuanya alami, ya. Efektif, ya. Kita, gunakan produk, kalau tidak efektif untuk apa? Untuk apa saya memberikan informasi kepada teman-teman kalau produknya tidak efektif? Di sini kesempatan buat teman-teman akhirnya mengenal dan mencoba produk-produk ya, iya ya betul efektif loh. Nah, kalau tidak dicoba ya bagaimana kita tahu? Banyak produk orang jualan kecap ya, semuanya nomor satu gitu. Tapi kalau di kita tidak mengatakan kayak, produk kita nomor satu semuanya. Iya memang nomor satu produknya di dunia karena semuanya sudah mencatat. Kita punya datanya gitu. Tetapi kita mengetahui bahwa produk kita gunakan adalah aman, alami, dan efektif. Nah, bagaimana MW juga bukan perusahaan kecil-kecil, ini perusahaan raksasa. Dia sebagai sponsor Miss Amerika setiap tahunnya dan mensponsori banyak, event-event olahraga, juga mensponsori atletnya. Juga MW punya tim internasional di dalam negeri dan di luar negeri, ya. Kalau contoh di Amerika punya tim NBA. Nah, ini luar biasa sekali ya di Amerika. Nah,
Apa yang saya ajarkan di sini adalah diajarkan oleh guru besar kita, yang kesuksesannya lebih dari 40 tahun, ya, Berici dan Holicen. Teman-teman akan belajar bagaimana kita punya budaya di dalam bekerja kita sebagai pebisnis. Bukan teman kerja sebagai karyawan saya, tidak, ya, sebagai pebisnis. Karena Berici dan Holicen akan memperlihatkan itu bagaimana cara bekerjanya. Tadi saya sudah kasih gambaran sekilas saja, bagaimana kita bekerja itu tidak sulit, itu kerjanya mudah saja. Tetapi teman-teman harus melawan satu hal yang menjadi kesulitan teman-teman nanti di awal. Memang semuanya untuk memulai bisnis ini tidaklah mudah seperti membalikan genggaman tangan, seperti teman-teman yang sekarang sudah bekerja sebagai karyawan atau sebagai buruh atau apa pun. Semuanya berbeda. Dunia bisnis harus punya cara berpikir yang berbeda dan teman-teman harus belajar itu setiap waktu dan terus-menerus. Tidak bisa tidak ya. Nah, ini contohnya sebagai masa depan teman-teman akan terjamin karena bisnis Amway bisa diwariskan. Nah, di sini ada contohnya Chan Po Hyuk, dia meninggal dunia tahun 93 ya. Dia punya diamond distributorship-nya apa? Wariskan kepada keluarganya ya. Di mana dulu di awal-awal ketika 1 tahun setelah meninggal dia baru menghasilkan kurang lebih 100.000 ringgit. Hari ini bisnisnya tetap bertumbuh dan berkembang dan memiliki kurang lebih hampir 10 juta ringgit. Bisa bayangkan teman-teman punya bisnis ya, kalau diwariskan kepada keluarga, ya turun-temurun ya bisnisnya. Ya, mungkin keluarga teman-teman tidak lagi hidup dalam kemiskinan, dan keluarga teman-teman hidup di dalam kecukupan dan kelayakan. Nah, gimana caranya? Saya akan ceritakan sedikit. Kalau teman-teman tadi setuju mau mempelajari lebih lanjut, teman-teman bisa melihat di sini. Di sini kalau teman-teman menjadi member, teman-teman akan mendapatkan diskon. Pembelian produk pasti dapat diskonnya langsung dari pabrik. Teman-teman tidak dapat diskon dari saya, teman-teman dapat diskon dari pabrik. Diskonnya 30% langsung, mau beli odol kah, beli sabun mandi kah, beli nutrisi ya, makanan tambahan dan lain-lain. Diskon 30% sampai di sini. Tapi kalau teman-teman sekarang berpikir, bagaimana saya ingin mengajak teman saya? Bisa, teman-teman bisa mengajak teman-teman lebih banyak lagi, ya. Ketika, teman-teman mulai ingin mendapatkan bonus tambahan, cara berpikirnya gitu. Kalau teman-teman ingin dapat bonus tambahan, nah di sini ada bonusnya dari 3%, 6%, 9%, 12%, 15%, ya, 18% dan 21%. Kalau ingin dapat bonus tambahan, bisa nggak? Bisa, ya. Tetapi ya pembelian teman-teman akan besar. Ya, teman-teman bisa mengajak teman-teman belanja, juga teman-teman dapat diskon tambahan dari sini, ya. Ya contohnya 3%, 350.000 atau kalau saya menggunakan, pembandingannya adalah, 1:10, jadi kurang lebih teman-teman belanja 3.500.000 akan mendapatkan, 3% tambahan. Ya, tapi kalau misalkan teman-teman belanja seperti ini, apakah mampu? Oke, kalau punya uang, ya teman-teman ingin dapat 21% tambahan, ya otomatis teman-teman belanja 160 juta atau 16.000 PV, ya point value-nya di sini dengan konsep untuk mendapatkan diskon tambahan. Bisa? Bisa, tapi apakah mampu? Belum tentu. Teman-teman mau berjualan? Silahkan, tapi apakah mampu berjualan dengan angka yang segini besar? Akan berat, ya. Nah, caranya gimana? Kalau teman-teman ingin mendapatkan penghasilan lainnya, ingin menyebut teman-teman sebagai pemilik bisnis, teman-teman bisa belajar di sini. Yaitu apa? Inilah kalau teman-teman mau mengenal bisnis ini. Kalau tidak, silahkan meninggalkan bagian ini. Tapi kalau teman-teman penasaran bagaimana ingin membangun basis pelanggan dan menjadikan teman-teman lainnya daripada Anda punya teman-teman, ingin jadi pebisnis seperti Anda, di sini kita bicara. Karena 3%, 6%, 9%, 12%, 15%, 18%, 21%, ini bicara performa bisnis. Satu performa bisnis 3% ada point value yang ditentukan, yaitu 350.000 PV.
dengan bisnis value-nya 3.500.000 karena perbandingannya 1:10. Realitanya ini bisa berubah-berubah ya nilai perbandingan PV-nya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, teman-teman mengajak teman-teman seperti ini. Oke lah teman-teman, belanja, mungkin awalnya 100.000 PV, ya. Ada teman-teman lain juga belanja 100.000 PV, diajak si A, si B, si C, si D, masing-masing belanja 100.000 PV. Total-total secara Anda dan grup 500.000 PV. Berarti teman-teman sudah mendapatkan tambahan, secara performa karena teman-teman punya bisnis, yaitu 3%. Nah 3% di sini sebagai bonus tambahan teman-teman ya, bonus tambahan 3%. Berapa sih 3% itu? Ya tergantung ya berapa besar teman-teman punya, pembelanjaan pribadinya ya. Kalau dihitung aja 3% kali berapa, kan gitu ya, untuk bisa dirasakan. Tapi rata-rata ya yang merasakan 3% itu mendapatkan ya sekitar antara ya antara 10.000 sampai 150.000 itu ada teman-teman ya untuk 3% gitu loh. Tergantung nanti dari teman-teman sendiri gitu. Nah, teman-teman bisa menambahkan performanya lebih besar lagi. Ya misalkan, teman-teman, meningkatkan belanjanya, mungkin tidak sendiri tapi bersama grup meningkatkan belanjanya, bisa. Tapi kan lelah lama-lama. Karena kalau belanja makin besar, uang yang keluar makin besar, apa sih kalau cuma sebatas ini? Jelaslah, bisa 6% kurang lebih kan menjadi berapa? 1.000.000 PV. Ya performanya sampai tuh 6%. Ya, misalnya belanjanya di sini mencapai 1,2 juta, ya. Wah, yang ada kan akhirnya apa? Ya bisa 6%, tapi berapa? Bonusnya berapa yang saya bisa didapatkan? Ya antara 500.000 sampai 1 juta, tergantung dari pembelanjaan teman-teman. Kalau belanjanya teman-teman sedikit ya pasti di bawah 500.000 ya. Tetapi bahasanya gini, dengan konsep seperti ini, teman-teman bisa menghasilkan uang, bisa. Tapi, teman-teman saya yakin akan mengalami kelelahan. Karena teman-teman hanya berfokus belanja yang semakin banyak. Jadi, bahasanya teman-teman akan berpikir, "Saya harus tutup PV," seperti yang diceritakan banyak orang. "Saya harus tutup PV." Tutup PV-nya berapa? "Ya saya harus tutup PV 1 juta. Bulan berikutnya saya harus tutup PV 2 juta. Apakah teman-teman akan kelelahan? Pastilah kalau harus tutup PV. Kita jangan main tutup PV teman-teman. Di dalam, bisnis MW tidak ada dengan konsep tutup PV. Kenapa? Teman-teman akan belanjanya cuma beli odol. Odol 88.000. Kalau harus tutup PV 1 juta, berapa banyak odol teman-teman harus beli? Ya kan? Nah, di sini kita tidak akan berbicara tutup PV karena MW tidak pernah menggunakan konsep tutup PV, ya. Setiap bulannya teman-teman mau belanja satu odol, hanya mau membeli, nutrisi tambahan atau makanan tambahan, atau teman-teman ingin beli pencuci, itu kebebasan teman-teman untuk melakukannya, gitu loh. Ya, tidak ada tutup PV. Nah, ini contohnya. Jikalau teman-teman sendiri mulai berkembang secara bisnisnya. Tidak saja teman-teman, berbicara, belanja sendiri yang besar, tapi teman-teman juga punya basis pelanggan yang kuat. Contohnya ada, satu tempat grosir yang bisa saya katakan, ya. Di sana teman-teman sudah jadi member. Grosir itu tiap kali mau belanja teman harus jadi member dulu. Ngajak teman, ya teman yang diajak harus jadi member dulu dan turun-temurun mengajak sebagai member. Nah, di sinilah ada si B, si C, si D, si E, di mana juga si B mengajak si ada B1, B2, B3, B4. Begitu juga si C, ada si C1, C2, C3, C4. Si B1 bisa mengajak B1 A, B1 B, B1 C, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di mana masing-masing mereka akhirnya bisa menghasilkan PV yang besar dan di sini secara grup Anda sendiri akan mendapatkan secara grup PV tadi itu, ya. PV-nya akan terhitung secara grup, di mana ternyata jikalau secara grup terhitung mencapailah 21
Nah, teman-teman kalau mencapai 21%, tinggal dihitung berapa pembelanjaan teman-teman secara pribadi, gitu. Di sini bukan hanya bicara 21% ya, karena ada bonus-bonus lain yang teman-teman juga akan dapatkan ya. Nah, di dalam 1 tahun fiskal, di sini ada 3 bulan misalkan teman-teman mencapai 21%, teman-teman juga akan mendapatkan yang namanya, eee, penghargaan, ya. Ya, rata-rata orang yang sudah mencapai 21%, berapapun pembelanjaan teman-teman setiap bulannya, itu, akan mendapatkan penghasilan rata-rata 20 juta sampai 30 juta itu pasti akan ada. Tapi bisa nggak di bawah 20 juta teman-teman mendapatkan? Bisa. Kenapa? Ini bisnis. Kalau teman-teman pembelanjaan pribadinya kecil, otomatis 21% kali berapa nilai belanjanya, pasti pasti tidak terlalu besar juga kan? Gitu. Makanya paling tidak teman-teman di sini dengan kebiasaan belanja yang tadinya membeli satu produk, semakin teman-teman punya penghasilan, penghasilan yang diberikan oleh Amway bisa teman-teman gunakan kembali untuk membeli produk-produk yang lain. Dan di sini produk-produk yang lain dari Amway sendiri teman-teman bisa merasakan dan teman-teman bisa menceritakan lagi ke banyak orang lain tentang apa yang teman-teman sudah gunakan. Jadi di sini kita tidak berbicara bagaimana harus berjualan, harus tahu, berkata-kata yang indah, tidak. Kalau misalkan teman nggak suka dengan produknya, bilang aja, "Yang ini saya nggak gitu cocok, mungkin kamu cocok, saya belum tentu cocok," kan gitu, ya. Kita bisa mengatakan itu, malah lebih senang dengan mengatakan seperti itu, karena ini akan memberikan teman-teman sebuah nilai yang lebih baik. Nah, ini peringkat yang lebih tinggi lagi. Jikalau teman-teman bisa mencapai 3 bulan berturut-turut 21%, ya. Di sini disebut gold producer, ya. Begitu juga teman-teman bisa naik lagi, menjadi seorang platinum, ya, di mana direct distributor. Di sini kita sebut udah direct distributor. Dan di sini 6 bulan berturut-turut 21%, yaitu, dengan 3 bulan 21% berturut-turutnya dan sisanya 3 bulan adalah waktu yang, 21% juga tapi tidak harus berturut-turut ya. Dan di sini teman-teman juga sudah mendapatkan OTPC, yaitu one time platinum cash ya, uang tunai yang diberikan karena teman-teman mendapatkan peringkat platinum. Bonusnya teman-teman besar sekali, ada jalan-jalan gratis di sini sudah dimulai ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana ada bonus-bonus lainnya. Amway memberikan banyak sekali bonus, ya ini contohnya Ruby bonus. Itu kalau misalkan teman-teman memiliki bisnis 21% ya, satu organisasi bisnis 21% ditambah dengan ada bisnis yang kedua mencapai 15% ya. Di mana, bisnis kedua 15%, bisnis ketiga pun sudah berkembang dan total grup bisnis dari PV teman-teman ini ada yang, totalnya mencapai 22.500.000. Nih di sini teman-teman akan mendapatkan secara, bisnis 2% tambahan ya. Dan di sini juga ada bonus lainnya yang berkualifikasi sebagai 3 kaki platinum ya, direct distributor 21%, ditambah lagi bonus kedalaman 1% ya. Ini juga ada bonus berikutnya, peringkat yang lebih tinggi lagi dari Ruby adalah Sapphire. Sapphire itu kalau 6 bulan berturut-turut mencapai 21%. Mungkin teman-teman bingung, "Aduh, ini kok angka-angka ini banyak sekali." Nggak usah bingung teman-teman, yang penting dengerin aja dulu. Nanti pelan-pelan kita akan belajar, kita akan mengerti. Karena kita tidak bisa mencerna ini langsung dalam sehari ya teman-teman ya. Nah, 2 kaki platinum rata-rata grup PV adalah 6.500.000 PV ya. Platinumnya ada 2 kaki, 21%. Nah, ditambah ada grup PV lainnya 6.500.000 PV. Nah, teman-teman bisa mendapatkan Sapphire bonus, ya. Ada bonus-bonus lainnya, aduh banyak banget teman-teman ya. Bonusnya di sini ada bonus kepemimpinan 6%, internasional kalau teman-teman bangun bisnis internasional itu ada 2%, ya. Postur leadership-nya juga ada yang, sampai 4% ya, bayangkan sekali. Nah, di sini ada peringkat yang lebih tinggi lagi disebut Emerald bonus. Ini teman-teman akan mendapatkan bonus omset nasional kurang lebih 0,25% ya, atau seperempat kali omset nasional dibagi jumlah emerald yang teman-teman miliki dalam kakinya. Ya, memiliki 3 kaki platinum direct distributor. Teman-teman juga mendapatkan uang tambahan emerald dan jalan-jalan gratis 1 tahun sekali. Begitu juga ini ada contohnya peringkat yang lebih tinggi namanya diamond bonus. Ini sangat bergengsi sekali, ini contohnya ada Pak Agus Chandra dan Ibu Liani, umur baru 34 tahun.
Dia bergabung pertama tahun 2008, 2022 dia sudah menjadi diamond. Bayangkan penghasilan dia sudah di atas 100 juta teman-teman, dia sudah punya 6 kaki platinum, dia sudah menikmati Diamond Night, dia juga sudah mendapatkan jalan-jalan gratis selama 2 kali setahun. Nah, begitu juga ada peringkat-peringkat yang lain, contohnya eksekutif diamond. Teman-teman bisa memiliki membangun kaki 7 sampai 8 kaki atau kita sebut kaki kenapa? Karena di sini kaki bisnis. Kaki bisnis tuh bicara gini, kalau teman-teman punya cabang-cabang bisnis, itu disebut kaki ya. Jadi teman-teman jangan melihatnya salah mengartikannya, ya. Nah, di sini jalan-jalan gratis itu bisa sampai 3 kali. Double diamond bonus itu memiliki 9 sampai 11 kaki teman-teman. Ya, di sini menjadi platinum, ya jalan-jalan gratis 3 kali setahun, ya. Triple diamond bonus, ya teman-teman bisa memiliki 12 sampai 14 kaki, jalan-jalan gratisnya bisa 4 kali setahun. Ini contohnya ada Crown Direct, ini lebih tinggi lagi, yaitu memiliki 15 sampai 17 kaki platinum. Jadi bisa jalan-jalan gratis 4 kali setahun, ya. Bayangkan ini ada contohnya Crown Ambassador, ya. Di sini ada seorang anak muda bernama Ninoy dan Fiona. Umurnya sama seperti Pak Agus tadi, ya. Pak Ninoy dan Ibu Fiona ini umurnya baru 34 tahun, bergabung tahun 2008 juga, tapi kemarin di tahun 2020 dia sudah mencapai Crown Ambassador, ya. Bayangkan, teman-teman adalah seorang Crown Ambassador juga yang memiliki bisnis 18 sampai 20 organisasi bisnis, ya. Jalan-jalan gratis 5 kali setahun. Penghasilan dia sudah di atas 500 juta teman-teman. Dia punya bisnisnya ada di beberapa negara, tidak hanya di Thailand. Dia orang Thailand kebetulan dan dia punya di Malaysia, Singapura, Indonesia ya, begitu juga di Taiwan dia punya dan di Australia dia punya, di Amerika dia punya. Nah, jadi boleh saya katakan Amway adalah bisnis yang sangat adil. Kenapa? Siapapun berpeluang di sini. Anda atau teman Anda yang mana lebih dulu? Anda dulu atau teman Anda dulu yang mengundang Anda? Dimanapun, siapapun bisa sukses terlebih dahulu menjadi diamond tanpa harus yang mengundang lebih dulu di atasnya, tidak, ya. Di sini bisa saja yang teman Anda, teman dari teman-temannya malah lebih berhasil dibandingkan Anda. Tapi di sini bukan artinya Anda tidak berhasil, tidak. Tetapi Anda berhasil, mereka juga lebih berhasil daripada Anda, cuman itu aja. Ya. Dengan konsep yang harus teman-teman ketahui bahwa Amway Business Owner bukan multi level marketing dengan skema piramida. Ya, tadi saya sudah kasih lihat gambarannya adalah teman-teman bisa membangun bisnis di mana saja. Ya, karena di sini informasi harus secara tepat jikalau teman-teman akan melihat itu di dalam. Teman-teman kalau di luar teman-teman akan banyak informasi yang tidak tepat. Teman-teman hanya tahu ini secara tepat kalau di dalam, ya. Apalagi jikalau dibilang MW adalah ponzi, itu lebih tidak tepat lagi karena ponzi adalah permainan uang. MW tidak bermain dengan uang. MW adalah bisnis penjualan langsung dari pabrik ke pelanggan. Ini yang harus menjadi dasar. Jadi MW Business Owner adalah bagaimana teman-teman mengajak 1.000 orang teman-teman lainnya lagi untuk mengganti kebiasaan belanjanya membeli produk, biasanya dari produk-produk lain ya, contohnya dari brand-brand lain. Nah, teman-teman dengan saya kita akan, eee, belanja di perusahaan namanya Amway ya, bukan jadi salesman-nya ya. Nah, persyaratannya gimana sih? Paling tidak teman-teman sudah berumur 18 tahun, memiliki KTP yang masih aktif ya, mohon maaf kalau sudah tidak aktif mohon diperpanjang secepatnya, ya. Di sini ada pilihan buat teman-teman sebagai, ABO ya 100.000 atau teman-teman mau cuman mencoba beli produknya sendiri, ya itu gratis. Jadi member gratis lah, nggak usah bayar gitu ya. Nah, tapi pastikan teman-teman bisa dapat penghasilan dalam 6 bulan kalau memang mau bekerja keras. Ya, dalam bisnis itu kerjanya memang berat teman-teman, tetapi beratnya itu di awal. Nah, bagaimana membangun bisnis ini, teman-teman harus melihatnya sebagai bagaimana teman-teman membutuhkan sesuatu untuk di hari depan. Tanpa cadangan, teman-teman bisa kehilangan penghasilan. Karena di dalam dunia ini ada resiko, teman-teman akan kehilangan penghasilan. Tetapi melalui bisnis Amway, teman-teman punya cadangan.
yang membawa teman-teman ke hari depan yang jauh lebih baik, ya. Tadi saya katakan, teman-teman sebagai ABO, memulai bisnis Amway memang banyak masalahnya. Salah satunya teman-teman tidak mengerti, teman-teman banyak ditolakin orang, dibenci orang, ya. Ya, tapi bahasanya kalau kita tetap punya impian yang kuat, teman-teman bisa bertumbuh, baik 3%, 6%, 9%. Ya mungkin itu masih banyak masalah, kenapa? Penghasilannya belum ada, kita belum tahu, gitu loh. Ya, rasanya kita, wah, nggak ada uangnya gitu ya. Tapi teman-teman terus mengerjakan, naiklah 15%, 18%, 21%. Akhirnya teman-teman bisa mendapatkan, peringkat-peringkat yang lebih tinggi lagi. 21% tidak hanya satu kaki, 21% bisa punya 2 kaki, 3 kaki, 4 kaki, 5 kaki, 6 kaki. Organisasi bisnisnya berkembang di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Teman-teman akan semakin tinggi penghasilannya. Di sinilah juga ada masa kebebasan bagi teman-teman semua, ya. Teman-teman akan punya kehidupan yang bebas dari momok kemiskinan. Tidak saja teman-teman, tapi keluarga teman-teman dan generasi penerusnya akan terbebas dari momok kemiskinan. Ini hanya berlomba dengan waktu. Teman-teman mau menunggu di hari depan, silakan. Tetapi teman-teman akan lebih lama lagi. Kalau teman-teman mulai hari ini, kan akan bisa teman-teman rasakan di dalam 2 sampai 5 tahun yang akan datang. Ya, teman-teman jangan sia-siakan waktu. Tadi saya katakan di awal, jangan sia-siakan waktu lagi. Ya, jangan buang-buang waktu lagi. Mari belajar datang ke sini, lihat sendiri. Nanti saya akan membantu teman-teman. Teman-teman akan lihat bagaimana teman-teman bisa berhasil membangun bisnis ini hingga berhasil. Tadi ada 3 bagian yang saya bagi untuk teman-teman, di situ teman-teman yang memutuskan. Kalau teman-teman melihat sampai saat ini dan mengakhiri sampai di bagian ini, luar biasa. Saya berharap bisa bertemu dengan teman-teman, meskipun saat ini kita melihatnya melalui, channel ini, ya, melalui video ini. Tapi saya mau ingin bertemu dengan teman-teman di waktu dan kesempatan yang ada, silakan menghubungi saya, ya. Nanti saya tulis ada di, deskripsi di bawah. Silahkan berkontak dengan saya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Karena apa? Teman-teman butuhkan ini bisnis. Semua orang membutuhkan bisnis ini. Hanya banyak orang tidak tahu, banyak orang yang merasa tahu ya, teman-teman. Banyak orang yang merasa tahu, tapi mereka itu tidak pernah ada di dalam bisnis ini. Hanya cuman sekedaran tahu, teman-teman. Teman-teman harus ada bertemu orang yang ada di dalam bisnis ini dan itu sampai sekarang harus yang sampai hidup sampai sekarang di bisnisnya. Karena kalau tidak, teman-teman hanya mendengar informasi yang salah. Nah, orang yang di dalam bisnis ini tidak akan memberikan informasi yang salah. Dia akan memberikan informasi sebaik mungkin untuk teman-teman. Kecuali memang dia tidak pernah belajar, akhirnya dia banyak salah. Mungkin teman-teman akan awalnya salah-salah, wajar. Tapi selanjutnya teman-teman bisa menjadi seorang yang memberi informasi secara tepat. Ya, di sini tidak akan belajar lebih banyak ya, mengenai teknis-teknis berjualan, tidak. Tapi teman-teman akan belajar bagaimana bisa menumbuhkan kehidupan teman-teman sendiri yang lebih baik. Baik untuk bicara kepada keluarga, bicara berkomunikasi, bicara mengelola keuangan, sini yang kita akan teman-teman dapatkan. Lebih daripada bicara tentang bagaimana jual produk A, bagaimana jual produk B. Tidak, tidak demikian teman-teman ya. Itu adalah teknik-teknik lama. Mungkin teman-teman pernah mendengar bahwa, oh konsepnya kan kita harus jualan sama orang yang di bawah kita. Karena yang upline-nya menjual ke bawah dan jual ke bawah dan jual. Tidak demikian juga teman-teman. Ya, saya kasih tahu bahwa konsep itu adalah konsep yang dilarang. Ya, di sini kita tidak menjual, karena pabrik yang menjualan langsung kepada customer. Hanya melalui teman-teman lah teman-teman bisa mendapatkan keuntungan yang diberikan oleh pabrik, bukan diberikan oleh si pembeli, ya. Nah, teman-teman akan dapat dari pabriknya. Pabriknya atau perusahaan ini yang memberikan uangnya kepada teman-teman. Yang beli produk mah langsung ke pabrik, gitu teman-teman ya. Jadi di sinilah teman-teman perlahan bisa meningkat penghasilannya, ya meskipun mungkin ini sebuah cadangan saja bukan sebagai pekerjaan utama teman-teman, ya. Saya juga tidak menyarankan teman-teman meninggalkan pekerjaan, tidak. Tetapi teman-teman bisa melihat bahwa pekerjaan yang ada, yang teman-teman miliki sebagai karyawan, pegawai, atau pengusaha mandiri, belum tentu memberikan
teman-teman jaminan jangka panjang penghasilan. Tetapi melalui bisnis Amway dan bersama-sama kita di sini dalam satu keluarga yang diajarkan oleh Bericin dan Holichen. Intinya teman-teman melihat mengapa teman-teman mau menjalankan ini di situ. Karena apa? Banyak yang bisa. Saya bisa, teman-teman saya yakin juga pasti bisa, gitu. Saya tunggu waktu dan komunikasi teman-teman kepada saya. Sampai jumpa.